Ada seorang sahabat Rawanorno enten sing wanyel barang. Sahabat muda matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong izinkan saya untuk berzina. Kurang ajar toh. Ada itu sahabat seperti itu. Saya itu kalau yang lain-lain sholat nggak apa-apa, tapi satu, nafsu saya besar sekali, tolong diizinkan ya Rasul, saya pengen berzina ya Rasul. Isu sahabat sandingnya mendeleng kabeh, bocah ya kendel men. Wis rada bertem-bertem. Tapi Rasulullah tersenyum. Sapa ngomong kon maju. Nah, cedek, Mas, dalam. Bagaimana rasanya kalau kamu punya ibumu dizinai orang? Mau enggak? Tidak mau, saya tidak rela. Kalau kamu punya saudara perempuan, punya adik, punya kakak, dizinai orang, kamu mau enggak? Tidak mau. Ya sudah, zina itu baik enggak? Jelek ya Rasulullah. Ya sudah. Nah, begitu dia tahu keburukannya zina, seketika itu saya tidak akan pernah zina selamanya ya Rasul. Nah, coba kalau cuma dinasihatin yang enggak pakai strategi, ya semek gur didalili, zina ku haram loh, dosa mana? Orang mesti wong didhawuhi ngoten niku morongge. Ya nyapa to dosa aku ya istighfar engko ya dihapus dosane lho. Jereke ata ibu kaman la dzambalah, sapa sing tobat seperti orang tidak berdosa lagi, malah dipinteri. Tapi kalau dia itu dijak berbicara dari hati ke hati yang mengena betul, apa perilakunya itu pas apa tidak? Seharusnya Anda itu begini apa tidak? Kalau dia sendiri yang memutuskan, oke, saya tidak akan zina lagi. Itu lebih kuat daripada orang lain yang memutuskan. Termasuk mubalek yang memutus nih. Sampai aja zina, dosa ngene-ngene. Niku walaupun itu benar, tapi dibanding kalau orang itu yang muncul kesadarannya dan berkomitmen saya tidak akan zina, itu beda loh. Okay? Hasilnya pasti akan lebih kuat orang yang muncul dari komitmennya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Balagha risalah wa ada'al amanah wa nasahal ummah. Fa salatullah wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Yang terhormat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar Bapak Farmadi Hasim SAG MHI, yang saya hormati PLT Kasubag TU Bapak Muhroji MA, para kasih dan penyelenggara di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, Al-Mukarrom dumateng Bapak Yai Isna Arwani SPD, penyuluh agama Islam Kecamatan Mlingi, para pegawai di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, dan tidak lupa para jamaah kuliah duha rahimakumullah. Sebelum kuliah duha pada pagi ini kita mulai, mari bersama-sama kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi yang cerah dan indah ini, yang penuh berkah, kita semua masih diberi nikmat Allah yang luar biasa, nikmat iman Islam, juga kesehatan dan kesempatan, sehingga pada pagi yang cerah ini kita dapat berkumpul untuk bersilaturahmi dan thalabul ilmi dan kegiatan rutin yaitu kuliah duha dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan niat baik kita dari awal, dari rumah sampai selesai dan pulang nanti ke rumah masing-masing, selalu dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi ilmu yang bermanfaat dan silaturahmi yang membawa berkah ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari kita limpahkan, kita sanjungkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, Nabi juga sekaligus pahlawan revolusi dan reformasi dunia, yang telah mengubah tatanan dari kegelapan menuju terang benderang dengan dibawanya syariat agama Islam. Nabi yang kita harapkan syafaatnya nanti di hari kiamat.
para ibu-ibu serta bapak-bapak jamaah kuliah duha yang dimuliakan oleh Allah. Mungkin pagi ini adalah kuliah duha yang luar biasa dan istimewa. Karena apa? Karena materi yang akan disampaikan sungguh menarik dan perlu kita kaji lebih dalam. Yang kedua dikatakan istimewa karena narasumber pada pagi ini beliau adalah di samping seorang kiai juga termasuk anggota IGGI apa niku? Ikatan Gus-Gus Indonesia. Niki sangat luar biasa. Dumateng janganipun kesempatan pagi ini kita akan merenungkan dan mengkaji lebih dalam suatu hal penting dalam kehidupan kita, yaitu bagaimana cara berkomunikasi yang baik dan benar dalam berdakwah dengan meneladani strategi yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Karena strategi atau metode dakwah adalah salah satu unsur atau komponen dalam berkomunikasi. Oleh karena itu tidak panjang tidak lebar, mari kita ikuti kajian pagi duha ini dengan tema yaitu meneladani komunikasi dakwah Nabi Muhammad SAW yang akan disampaikan oleh beliau Al-Mukarram Kiai Bapak Kiai Irwani atau Gus Isna SPD. Pada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imana. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ra'iyati jumhuriyatil Indonesia wa min a'dha'i Kementerian Agama. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadinil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi dhawi tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du fala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, beliau Kiai Haji Farmadi SAG MHI, yang kami hormati Bapak PLT Kasubag TU, beliau Yai Mukhroji MA, para kasih dan penyelenggara yang saya hormati dan muliakan, semua pegawai kantor Kementerian Agama Kabupaten Blitar, juga yang saya hormati, saya muliakan jamaah yang hadir pada kuliah duha ini semua. Saya hormati, saya muliakan, tidak lupa Bapak Yai yang sudah menjadi MC. Pak Yai sinten? Pak Yai Huda yang saya hormati, saya muliakan. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Pertama dan paling utama, mari kita haturkan puji syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillahi rabbil alamin atas segala nikmat dan anugerah yang telah diberikan kepada kita semua. Dengan berkah syukur ini kita berharap mudah-mudahan nikmat yang sudah diberi dipertahankan di dalam diri kita semua. Allahumma amin. Dengan kesyukuran ini mudah-mudahan nikmat-nikmat yang belum diberikan segera ditambahkan kepada kita semua. Allahumma amin. Yang kedua, sholawat beserta salam semoga tetap tercurah dan terlimpah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan kita semua mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Allahumma
Amin. Sholawat sekali mawon, sekali saja tibil kulub monggo. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Mudah-mudahan berkahnya sholawat sehat badan kita, sehat hati kita, sehat kantong kita. Rodok banter sing mburi modele. Bapak Ibu rahimakumullah, kita semua sudah menyaksikan kesuksesan Rasulullah dalam perjuangannya. Beliau dalam waktu yang tidak lama, mulai diangkat usia 40, beliau wafat 63, berarti sekitar 23 tahun telah membalik Grimbyang. Jazirah Arabia yang tadinya gelap gulita dengan jahiliyahnya menjadi terang benderang dengan sinar agama Islam. Nah, kita semua ini di Kementerian Agama sedikit banyak adalah meneruskan perjuangan dan dakwah beliau. Nah, bagaimana beliau selama 23 tahun sudah berhasil sedemikian rupa, sampai-sampai dalam buku 100 tokoh paling berpengaruh di dunia yang menyusun bukan orang Islam, jadi berdasarkan data yang objektif, namanya Michael Hart. Sinten? Michael Hart itu tidak pada Islam, ya panjang bukan orang Islam penyusunnya itu. Nomor 1 orang paling sukses, orang paling berpengaruh di dunia itu adalah disebut di sana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lah, kita patut berbangga. Nah, begini, sebelum masuk ke strateginya, beliau sudah di dalam pribadi-pribadi beliau ini ada hal-hal yang mesti kita tirukan dulu sebelum masuk ke dalam strateginya. Pertama, beliau adalah orang yang berakhlakul karimah. Dan keagungan akhlak beliau ini bukan sekedar diakui oleh manusia, langsung diakui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam Al-Qalam ayat 4 itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya kamu Muhammad benar-benar di dalam budi pekerti yang baik. Orang yang budi pekertinya baik, orangnya bisa dipercaya kepada siapapun, gak pernah nyakitin hati. Insya Allah dakwahnya akan lebih mudah diterima. Tapi kalau kita sudah menjadi orang yang bermasalah, dengan siapa saja ninggalin masalah dan tidak pernah menyelesaikan masalah, malah nambah-nambah runyam masalah. Wis kali sinten mawon rodok musuhan, gegeran. Nah, ini nanti begitu kita dakwah, mungkin orang-orang yang punya masalah itu sopo iku? Alah, musuh. Gak mau mendengar. Yang berikutnya, Rasulullah di dalam diri beliau ada uswatun hasanah. Di dalam Al-Ahzab ayat 21 itu, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Uswatun hasanatul liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nak seterusnya Allah titik tapi. Sungguh bagi kalian semua di dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, ada suri tauladan. Bagi orang yang mengharap-harap Allah, artinya mengharap ridha Allah dan hari akhir. Dan
berzikir kepada Allah yang banyak. Jadi sebelum nuturi orang lain, dirinya sudah menjadi figur dari apa yang dia sampaikan. Ini penting. Jadi kalau panjenengan terutama bapak-bapak, ibu-ibu penyuluh ini yang biasanya memberikan pencerahan di tengah masyarakat, ngejak jamaahipun sakderengipun panjenengan nggih jamaah rumiyin. Jadi ngejak mboten ngengken. Di jalan itu teman saya itu, dia kalau diajak itu mesti alasan ndak mau jamaah loh, repot. Mau dakwah begini urung-urung mesti disauri karo jamaah, wong kuwi gak tahu jamaah lho niki. Jadi sebelum berdakwah perbaiki diri, kita berusaha untuk menjadi suri tauladan. Kemudian yang ketiga, ini juga merupakan kuncinya bahwa Rasulullah itu bisa menggenggam hati para umatnya. Allah sampaikan dalam ayat 159 dari surat Ali Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min haulik. Maka dengan rahmat Allah engkau Muhammad lunak kepada mereka. Ya, kuncinya itu memiliki lunak Bapak Ibu. Lunak itu bukan kelemahan. Ya. Rasulullah menerapkan sikap lunak ini. Justru lunak itu adalah kelebihan dan keistimewaan. Perlu kita punya sikap yang lunak itu di dalam berdakwah. Bahkan itulah gara-gara itu Rasulullah bisa menggenggam hatinya umat. Buktinya walau kunta faddan ghalidhal qalbi, kalau engkau kasar, kalau engkau hatinya keras Muhammad, lang faddu min haulik, niscaya mereka umatmu itu akan bubar, akan lari darimu. Mafhum mukhalafahnya, dengan berkat rahmat Allah engkau punya sifat lunak, dengan itulah engkau bisa mengumpulkan jamaahmu. Nah, ini penting, bersikap lunak, fleksibel. Urung kuat sing berat-berat, nggih sing enteng. Ini bukan langsung sing AB haram ini boleh. Nah, hukum tetap harus tegas, tapi menyampaikannya itu loh bertahap, pelaksanaannya bertahap. Kemudian untuk Nabi Muhammad sendiri sudah dibekali oleh Allah dengan kemampuan bicara yang baik, sehingga beliau menyampaikan dalam sebuah hadis yang sahih, utitu jawami al kalim, utitu aku ini telah diberi jawami al kalimi, kata-kata yang menjamekkan, kata-kata yang mengumpulkan, kalimat-kalimat yang dirangkai oleh Rasulullah itu walaupun singkat namun padat, isinya dalam dan luas, sehingga terus bisa dikaji sepanjang usia kita dalam kehidupan kita. Ada saja semua hal urusan kehidupan kita, mulai A sampai Z, mulai bangun tidur sampai tidur lagi, sampai bangun lagi dan tidur lagi, itu ada semua komplit dan bisa dikaji secara ilmiah. Itu namanya jawami'ul kalam. Lah kalau yang bagian ini bagian bakat ini. Ini lah terus gimana kalau kita yang nggak bakat? Oh, yang nggak bakat Allah sudah menyediakan contoh juga di dalam Al-Qur'an supaya kita banyak berdoa seperti doanya Nabi Musa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi wahai Tuhanku, isyrah lapangkanlah li untukku sadri dadaku, wa yassir dan gampangkanlah li untukku amri urusanku. Doa-doa yang dalam Quran itu semua istimewa Bapak Ibu. Penjenengan kalau ruwet-ruwet urusan apa itu banyak Rabbi sholli sodri wa yassir amri, sampai itu aja. Kalau Rabbi sholli wa yassir amri berhenti di situ, 2 ayat itu malah serbaguna untuk apa saja. Urusan ekonomi, urusan perkantoran, urusan punya tugas tidak selesai-selesai, udah banyak Rabbi sholli sodri wa yassir amri, ya Allah lapangkan dadaku, mudahkan urusanku ya Allah, bebas itu.
Tapi kalau diteruskan wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu ini rumusnya mubalek. Niki penjenengan kita semua sama di medan juang yang sama. Ada di penyuluh ini harus memperbanyak Rabbis Rahli. Kalau jenengan mau lancar betul, paling tidak 100 kali. Apalagi sing rawatek bakat kaya kula ngeten niki. Rawatek bakat iki lek ndak memperbanyak Rabbis Rahli belekak-belekuk tenan kan. Terasa betul baca Rabbis Rahli banyak kali dengan tidak itu ya terasa. Bagi yang jam terbang ini, alhamdulillah saya dengan berkahnya penyuluh, tetapi sebetulnya sudah sejak dulu sebelum jadi penyuluh, itu ngajinya tiap hari Bapak Ibu. Tiap hari. Itu pun masih kayak gini aja. Ini kalau tidak dibarengi dengan Rabbis Rahli itu wis blangkemen. Ya alhamdulillah saya masuk jamaah itu setiap hari. Tidak ada satu hari pun yang tidak masuk ke jamaah. Itu sanggune Rabbis ben mboten apa? Mboten blangkemen. Ning harus mangga bisa ngomong ngono ae. Ono dalile ngoten apa. Dan kabar gembiranya saya juga pernah menyimak di sebuah YouTube. Ada wawancaranya Dr. Zakir Naik. Nggih, pernah dengar Dr. Zakir Naik? Yang kalau pidato itu di hadapan 100.000 orang minimal itu. Itu ada satu kutipan yang saya simak ketika ada yang mewawancari beliau, apa resepnya? Kok panjenengan bisa dakwah di hadapan begitu orang banyak dan menjadikan mu'alaf sudah ribuan orang? Dr. Zakir Naik. Di dalam dengan pidatonya loh nggih. Mboten kalau jenengan kan teng kantor kan marani wong wis arep mu'alaf. Bukan dari awal yang membangkitkan kesadarannya bukan. Kalau kita itu nampani wong wis garek dituntun syahadat beres. Nah, Dr. Zakir Naik dia pidato, dari pidatonya itu menggerakkan orang untuk masuk Islam. Udah ribuan. Nah, ketika ditanya apa resepnya itu, beliau jawab begitu. Satu, harus betul-betul menguasai materi. Yang kedua, saya tidak kurang 100 kali membaca Rabbis Rahli Sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli setiap hari. Nah, jamu kisan, jamu nih. Jamu bagi kita semua ini. Maka itu yang kita lakukan nggih. Sinaosa mengke diparingi sak pinten nggih pangkah terserah Gusti Allah. Sudah jatahnya itu. Itu tidak bisa ditirukan yang itu. Nah, sesudah kita tahu muqaddimahnya Rasulullah sudah menjadi uswatun hasanah dari apa yang mau disampaikan. Beliau punya sikap yang lunak. Beliau punya budi pekerti yang baik. Terus kalau kita ditambah doanya yang kuat Rabbis Rahli, maka sekarang kita ingin masuk kepada apa sih prinsip yang dipakai untuk Rasulullah di dalam menjalankan dakwahnya. Sebetulnya secara ringkas Rasulullah itu adalah apa-apa yang dalam Quran itu. Kalau kita ingin melihat Quran itu diamalkan, ya Rasulullah itu. Tanggapan sahabat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran. Rasulullah itu budi pekertinya Quran itu. Oleh karena itu kita bisa mengambil dari Al-Quran yang memang itu sesuai dengan apa yang dilakukan oleh Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, komunikasi yang beliau bangun ini berdasarkan wahyu. Sandarannya adalah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tidaklah Muhammad itu berbicara dari hawa nafsunya. Apa yang disampaikan Rasulullah sama sekali tidak ada yang anil hawa, keluarnya dari hawa nafsu, tidak ada. In huwa, ini ada nafi, kemudian ada ilah, itu hanya, maknanya hanya, atau tidak belakangnya kecuali lah, itu tidak ada apa yang di luar itu kecuali wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad. Kenapa penting berbasis wahyu ini? Dan alhamdulillah kita juga memeganginya, yaitu Quran itu kan. Kalau sudah berbasis wahyu, maka kebenarannya bisa dijamin. Ini loh. Ketika kalau panjenengan sebagai pendakwah itu memiliki legitimit,
megangin ayat-ayat yang tepat untuk kata-kata yang kita sampaikan, kita akan pede menyampaikannya itu apa? Pede, kita tahu ini dukungannya adalah ayat Al-Quran. Ya, Rasulullah juga begitu, apa yang disampaikannya adalah betul-betul tuntutan dari Allah. Sehingga walau ditawar-tawar tidak bisa. Contoh, ketika masih di Mekah pernah ditawar soal tauhidnya oleh masyarakat. Muhammad, kau itu selama ini kok ngolok-ngolokin terus sama kami. Ngolok-ngolok agama kami. Padahal itu nenek moyang kita. Kamu juga punya nenek moyang di sini semua. Semua juga menghormati berhala-berhala itu. Gini saja Muhammad, gantian yuk. Satu hari kita nyembah sama Tuhanmu Allah. Satu hari ganti menyembah Tuhan nenek moyang kita. Berhala-berhala itu. Ini kan dijak sire kan win-win solution tuh di sini. 50%, 50%. Tapi ini soal tauhid. Tetapi ajaran Allah ternyata menjawab itu. Ini kan menjadi asbabun nuzulnya surat Al-Kafirun itu. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidum ma 'abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliyadin. Pun sampai bulat banggalah ana amanu lakum wala antum abidun rak mari-mari iki piye bulet. Aku tidak menyembah apa yang kamu sembah, kamu juga tidak menyembah apa yang aku sembah. Beda, enggak boleh disamakan. Wong sifat karakter Tuhannya yang menurut pengertian masing-masing beda kok. Penyembah gantian ya sampai pada Tuhan yang beda nanti. Enggak bisa ditawar-tawar. Nah, ini kalau dasarnya wahyu kita akan punya kuat seperti itu. Yang kedua, qaulan sadida. Ini prinsip yang dipakai. Qaulan sadida, pakai sin bukan shin, bukan ya. Sin kecil. Qaulan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dan katakanlah oleh kalian semua kata-kata yang benar. Qaulan sadida itu kata-kata yang benar. Cara dalam era modern salah satunya yang sesuai fakta walaupun rasanya pahit mengucapkannya. Qulil haqqa walau kana murron, katakan yang benar walaupun pahit rasanya. Kalau sudah di depan hakim yang amanah kebenaran itu ya kebenaran yang fakta. Jangan kebenaran yang berbayar. Yang terbaru kemarin ada kasus pembunuhan di mana itu? Kakinya dipatahkan supaya mengaku bahwa dia yang bunuh. Untung ada wartawan lewat bawa speaker, ngotot dia pegang. Saya tidak membunuh, bukan saya pelakunya. Sampun pirsan ini ku, sini ku. Dereng. Saya bukan pelakunya, saya dipaksa. Ini kaki saya dipatahkan supaya ngaku bahwa saya pelakunya. Coba ngeten iki lho. Sing garakno ngene. Padahal saya yakin Pak polisi itu ya banyak yang baik loh. Tapi gara-gara ada satu oknum ngoten niku kan rasanya jenengan pirsani mawon teng komen-komen ketika ada kaitannya dengan Pak polisi. Banyak yang napa? Banyak yang mendukung atau banyak yang menghina, menghujat pada polisi kita. Banyak yang menghujat, kan mesakne toh. Mesakne. Ini kan juga saudara kita, abdi negara juga. Dan saya yakin banyak yang baik di sana. Buktinya polisi kita juga ngaji itu setiap hari Kamis. Berarti orang-orangnya kan ya baik juga. Tapi juga ada yang oknum seperti itu. Nah, itu adalah membelokkan sadida, membelokkan fakta, enggak qaulan sadida itu. Nah, kalau kita berbicara jujur sesuai fakta, sesuai kebenaran, itu akan lebih pede. Maka gunakan seperti itu. Nah, Imam Raghib Al-Asfahani di dalam kitabnya Mufradatu Al-Fadhil Quran itu menjelaskan qaulan sadida itu memuat 4 hal. Bagaimana kita menerapkan dalam dakwah 4 hal itu? 1, isinya yang didakwakan itu harus benar. 1. Nomor 2, harus tepat waktunya.
3, tepat sasarannya. 4, tepat caranya. Niki angel. Awake dhewe tapi nek sekawan niki pun kena kabeh. 4 cara ini kena semua. Isinya benar, tepat sasaran, tepat waktu, tepat caranya. Insya Allah nggak ada ditolak itu. Dari mana bisa ditolak? Orang bisa ditolak itu kan mesti ada alasannya. Iki aku sibuk jibek, rasanya peteng malah diutangi. Lah kan utawa malah dipidato nih, rasa ceramah kene. Wes mendat pisan. Harus ditambahi sebetulnya sakit kata niku. Tepat waktu itu penting dan ini saya rasakan betul. Ini dalam yang tadi malam itu malam Selasa nggih. Saya jamaah malam Selasa niku njaluke wawal 6:30. Kula iki nate rodok disiplin waktune. Awal-awal niku disiplin, tapi dugi niku dereng mantun. Jek tahlilan. Nanti kula kan ngenteni teng mriko. Lah siri kula teng griya nggih ngaji. Siri kula ki ya mbok didum sik ngaji sik ning omah, dugi tek langsung napa? Langsung munggah, niku langsung mandap. Lah begitu saya menerapkan agak saya mundur sedikit, niku akhirnya itu telat. Begitu telat tuh ngambek. Saya lihat wajahnya beliau-beliau para ibu-ibu jamaah wis pada cembrut kabeh. Jadi akhirnya isine ngaji kula mboten suwe-suwe karo ngejaki guyon. Tapi habis itu saya mengalah. Tadi malam mintanya 6:30, oke 6:30. Datang betul saya, belum selesai juga. Tapi ya begitulah ibu-ibu. Ibu-ibu aturan nomor 1 dalam rumah tangga, ibu-ibu adalah benar. Yang kedua kembali aturan ke 1 itu aturannya keluarga. Kita dukung Bu guys. Bapak-bapak yo ngerti yo ngoten niku. Wis ta ora apa-apa ben awake dhewe rada dikola-kola karo ibu-ibu wis biyene. Engko bengine kan ya wis nggih. Awane ketoke dikola-kola, diuyahi awake dhewe. Engko bengi genti dikeloni. Lah iki wis halal ae lho. Dikekne kopi dimakan nggih. Wis sabar niku. Wis kali ibu-ibu ngoten niku. Alhamdulillah wau dalu padang kabeh. Basan kula 6:30 dugi no. Padahal 6:30 dugi ngoten niku ya jik tahlilan ya janjene. Dadi kon ngenteni teng mriku. Oh, berarti wong ki seneng nyawang aku teko kek dhisik ngene iki. Seneng nyawang wong ganteng suwe ta wong ki ngono. Wis ngono ae. Prinsip yang ketiga adalah qaulan layyinan. Napa? Qaulan layyinan, kata-kata yang lemah lembut. Ini adalah Al-Qur'an. Surat Thaha ayat 44. Faqula lahu qaulan layyinan la'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Faqula, katakan olehmu berdua, ada alif tasnya. Kula, alif tasnyanya. Siapa itu? Nabi Musa dan Harun. Hei Musa, Harun, katakan oleh kamu berdua lahu kepada Fir'aun. Qaulan layyinan dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yadzakaru. Semoga saja dia ingat, semoga saja dia sadar bahwa dia itu bukan Tuhan, dia cuma makhluk. Ada Tuhan yang sebenarnya yang mencipta alam semesta. Au yakhsha, atau supaya dia nanti bisa takut kepada Tuhan yang sejati. Sekarang kalau kita dakwahnya kepada Fir'aun harus dengan kata-kata yang lemah lembut. Apa ada orang selain Fir'aun yang melebihi Fir'aun di dalam kekurang ajarannya kepada Tuhan? Dia mengatakan faqala ana rabbukumul a'la. Aku ini Tuhan kalian yang paling tinggi. Kurang ajar. Cara cah kene nang ngarepe mentol diantemi. Ngoten saestu. Tapi iwa semonten nggih. Iwa semonten iki basa Indonesia napa? Oh, meskipun begitu ya. Meskipun begitu, Nabi Musa dan Nabi Harun itu diperintah untuk berkata-kata yang lunak, yang lemah lembut. Ini loh dasar kita. Jadi makanya kalian jenengan lemah lembut kok diarani lemah tok, gak ono lembute. Loh, jenengan niki mawon lho, kula nirokne, kula nglakoni perintah Gusti Allah. Kula nirokne Nabi Musa lan Nabi Harun, kula nggih nirokne Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi berpesan loh, wala tunafiru, jangan kau buat lari umat itu. Ngimami kesuwen niku diprotes. Niku dilaporin Nabi. Nabi nggih dawuh-dawuh. Nek kedilutan mboten enten sing protes. Jadi senajan kedilutan ki ya sakjane ya rada cara ibadah emang sakjane. Ning nyatane dalile kan mboten enten sing protes yang kedilutan niku. Sing penting syarat rukune pas ya sah. Nek kesuwen niku enten. Mu'ad bin Jabal ngimami
rodok kesuwen. Mergane beliau apal Quran. Akhirnya makmumipun protes lapor Kanjeng Nabi. Akhirnya pun Muad bin Jabal didhawuhi oleh ngimami dawa atau suratnya. Ojo ya, la tunafiru, jangan kau buat lari umat itu. Oleh di belakangmu itu ada wanita-wanita yang lagi menyusui, anaknya rewel, ada orang tua yang sakit, orang lemah. Jo suwe-suwe. Nah, gampangane bahasane dhewe ngoten. Nah, dhewe dadi imam ya aja suwe-suwe. Nah, pidatone iki ya aja suwe-suwe ya an. Nah. Nomor 4, prinsip keempat adalah qaulan karima, mempraktekkan dari dawuhipun Allah, wa qul lahuma qaulan karima. Katakan olehmu kepada kedua orang tuamu dengan kata-kata yang mulia. Qaulan karima, kata-kata yang mulia. Walaupun ini aslinya perintah untuk orang tua, tetapi Rasulullah mencontohkan beliau berkata-kata mulia kepada siapa saja. Anas niku ponakanipun Rasulullah, ikut sering ke rumah Rasulullah. Bertahun-tahun dari Rasulullah, beliau mengatakan, saya ikut Rasulullah lama. Sekian tahun beliau tidak pernah tanya, mengapa kamu melakukan ini? Mengapa kamu tidak melakukan ini? Istilahnya orang patek rebiet ngurusi urusannya orang lain. Bahasa kitanya rese itu, kok enggak rese itu beliau. Ngapain sih kau? Enggak kepo. Kuwi nyapa to kok ngene barang ki? Oh, ngurus. Kuwi nyapa orang ngene, mestine kuwi ngene. Ah. Rasulullah enggak begitu. Kata-kata yang mulia. Dan memang betul, kita perlu berhati-hati apalagi di era medsos ini. Sudah beberapa kali kasus terjadi. Contohnya yang Gus Jogja dulu itu, Gus siapa? Miftah. Padahal Gus Miftah itu aslinya memang kedekatannya dengan para jamaahnya seperti itu. Onok misuwe gitu. Ini andekan tidak disyuting gitu mungkin tidak ada masalah mungkin. Karena sudah terbiasa dengan jamaah-jamaahnya di bawah. Onok misuwe, onok korok rodo apa jenenge ngelok-ngelok nene, termasuk ngelok nih bakul teh. Gini betul. Sing kasus ini kalau kan bakul teh ini kok wah, ini kok sampai viral, akhirnya Gus Miftah pun harus turun dari jabatannya penasihat presiden. Itu karena tidak qaulan karimah, padahal guyon niku. Hati-hati. Hati-hati kalau sebagai tokoh itu langkah kita apa-apa itu disorot oleh orang lain, ada sesuatu yang tidak pas itu nanti bisa berakibat fatal bagi kehidupan kita. Yang kelima, nanti ada 6. Yang kelima adalah qaulun ma'rufun, kata-kata yang baik, kata-kata yang tidak menyakiti. Qurannya begini, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min shadaqatin yatba'uha adza. Kata-kata yang baik dan maaf itu adalah lebih baik daripada sedekah yang diikuti dengan hal yang menyakitkan. Oleh karena itu kula panjenengan niki kena damel dalil sing ra patek duwe duit pengin sedekah. Alah, wong timbangane sedekah menyakitkan, itu lebih baik kata-kata yang baik. Tersenyum itu juga sedekah, tabassumuka fi wajhi akhika sedekahun, tersenyum Anda di hadapan saudara Anda itu adalah sedekah. Jadi kantong-kantong kempes, kantong-kantong kena kanker, ini dalilnya. Cukup sering tersenyum. Yang penting jangan senyum-senyum sendiri dan sebentar-sebentar senyum di jalanan pinggir jalan, itu membahayakan. Kok kancane sing bingung ki mulai kapan to wong ki? Kok guyu dhewe, kayak diluk-diluk lek guyu. Lah. Jadi penting qaulun ma'ruf, kata-kata yang baik, kata-kata yang memotivasi. Misalnya ngindangi tiyang gerah niku nggih nganu. Anu lho Kang, sepurane lho ya, wingi kae iki sik rong patek koyo sampean niki kok 3 dina mekan. Mek 3 dina iki wis budal iki pisan. Wis innalillahi. Iki lek sampean paling lek ndelok sampean ketokane ya pol-pole sedina setengah. Lah kuwi
ngindangi tiang sakit, ora dimotivasi ben semangat hidup, malah didendeni iki wis bahaya banget Kang, wis tak sepuro kabeh sampean lega ya, tak sepuro kabeh dosane. Ketok-ketokane gak suwi. Beh, kowe karo kancane kok nyengkakne ngono to. Tapi boten sadida lek niku. Kata-kata yang berat dan menyakitkan itu. Nah, Imam Az-Zamakhsyari wonten Al-Kasyafi pun ngedawaken untuk bisa qaul ma'ruf ini mengetahui siapa pendengarnya, memilih kata-kata yang tepat dan memilih waktu yang tepat. Mirip sing sadida kala. Sing paling terakhir adalah qaulan baligha, kata-kata yang sampai. Berdasar An-Nisa 63, wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha. Dan katakanlah Muhammad kepada mereka umatmu itu qaulan balighon fi anfusihim. Jadi fi anfusihim qaulan balighon itu runtutan makna enaknya itu qaulan balighon fi anfusihim. Kata-kata yang sampai pada relung-relung hati mereka. Katakanlah kata-kata yang bisa menyampai, yang bisa ngena kepada hati mereka. Nyun sewu Bapak Ibu. Ada seorang sahabat Rawanorno enten sing wanyel nih barang. Sahabat muda matur ke Rasulullah, ya Rasulullah, tolong izinkan saya untuk berzina. Kurang ajar toh. Ada itu sahabat seperti itu. Saya itu kalau yang lain-lain sholat nggak apa-apa, tapi satu nafsu saya besar sekali, tolong diizinkan ya Rasul. Saya pengen berzina ya Rasul. Iki sahabat sandinge mendeleng kabeh, bocah iki kendel men. Wis rada pertem-pertemunan. Tapi Rasulullah tersenyum. Sapa ngomong kon maju, kon maju. Nah, cedek, Mas, dalam. Bagaimana rasanya kalau kamu punya ibu, ibumu dizinai orang? Mau enggak? Tidak mau, saya tidak rela. Kalau kamu punya saudara perempuan, punya adik, punya kakak, dizinai orang, kamu mau enggak? Tidak mau. Ya sudah, zina itu baik enggak? Jelek ya Rasulullah. Ya sudah. Nah, begitu dia tahu keburukannya zina, seketika itu saya tidak akan pernah zina selamanya ya Rasul. Nah, coba kalau cuma dinasihatin yang enggak pakai strategi, ya semek gur didalili zina ku haram loh, dosa mana. Orang mesti wong didhawuhi ngoten niku morongge. Ya nyapa to dosa, aku ya istighfar engko ya dihapus dosane lho. Jereke ata ibu kaman la dzambalah, sapa sing tobat seperti orang tidak berdosa lagi, malah dipinteri. Tapi kalau dia itu dijak berbicara dari hati ke hati yang mengena betul, apa perilakunya itu pas apa tidak? Seharusnya Anda itu begini apa tidak? Kalau dia sendiri yang memutuskan, oke, saya tidak akan zina lagi. Itu lebih kuat daripada orang lain yang memutuskan. Termasuk mubalek yang memutus nih. Sampai aja zina, dosa ngene-ngene. Niku walaupun itu benar, tapi dibanding kalau orang itu yang muncul kesadarannya dan berkomitmen saya tidak akan zina, itu beda loh. Okay? Hasilnya pasti akan lebih kuat orang yang muncul dari komitmennya sendiri. Nah inilah beberapa hal yang bisa kami sampaikan dalam kuliah duka ini. Ini sudah termasuk lama atau masih sebentar Pak Yai? Oh pas ya, alhamdulillah. Yang pas berarti sadidannya sudah kena ini. Kalau ma'ruf sudah kena, mudah-mudahan bisa diterima dan menjadi ilmu yang bermanfaat barokah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Perlu didoain enggak nih? Oh langsung doa nggih. Mari kita tutup dengan doa. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rabbana zidna ilman nafi'a. اللهم ارزقنا فهما واسعا اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وعلم الملائكة المقربين ربنا علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما تنفعنا به برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نستودعك ما علمتنا فاردد الينا عند احتياجنا اليه ولا تنسناه يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih dan mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.